Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Uga. Untuk sesi kali ini, anak-anak ayo kita belajar daring, khususnya untuk kelas 6 MI Al-Ma'ruf Berada Kedumreng Lamongan. Baik anak-anak, untuk kali ini Pak Uga akan menjelaskan mengenai tentang pembelajaran daring, yaitu tentang PPKN Pendidikan Kewarganegaraan kelas 6 MI Al-Ma'ruf Berada, yaitu penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya yang bukan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk ini silakan dipahami, yaitu tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar atau landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh serta tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Anak-anak, masih hafalkah kalian dengan teks Pancasila? Coba sekarang kalian baca teks Pancasila. Baik, setelah kalian baca teks Pancasila tadi, kira-kira nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam setiap sila Pancasila? Pada materi kali ini, Pak Uga akan menjelaskan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama yaitu penerapan sila pertama Pancasila. Apa bunyi sila pertama? Ya betul, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada di samping ini. Nah, kalian pasti pernah mengalami seperti yang ada pada gambar. Bapak atau ibu guru mengajak kalian untuk berdoa bersama pada saat akan memulai pelajaran. Jadi, pembiasaan diri untuk berdoa sebelum atau sudah belajar merupakan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tindakan ini adalah salah satu contoh dari penerapan sila pertama Pancasila. Contoh-contoh yang lain dari penerapan sila pertama Pancasila yaitu yang pertama, percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Dengan mempercayai adanya Tuhan, dan maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu. Jadi setiap warga negara Indonesia harus memiliki atau memeluk agama atau kepercayaan tertentu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketika kita telah memeluk agama tertentu, maka kita harus menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan yang ditetapkan dalam agama atau kepercayaan kita yakini. Yang keempat, meningkatkan rasa toleransi di masyarakat. Jadi masyarakat atau rakyat Indonesia itu selain memiliki keragaman suku, budaya, dan sebagainya, Indonesia juga memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa menjadi sumber konflik apabila tidak ada sikap toleransi. Toleran artinya saling menghargai dan menghormati agama masing-masing. Jadi tidak saling mencampuri urusan agama yang dianut masing-masing. Sikap toleran ini kalau tinggi, maka kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan rukun, tertib, serta aman. Yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama. Saat melaksanakan kegiatan keagamaan, setiap orang harus ikut menjaga agar tidak terganggu, sehingga kehidupan menjadi rukun, tertib, dan aman. Itu dia contoh-contoh dari penerapan sila pertama Pancasila. Selanjutnya yaitu yang kedua, penerapan sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila? Ya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sila kedua Pancasila ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antara sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu
Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kelima, saling menyayang sesama manusia. Sekarang coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu penerapan sila ketiga Pancasila. Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Ya, betul, Persatuan Indonesia. Simbol dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Daunnya menggambarkan keteduhan, keberagaman, dan akarnya menggambarkan kekuatan. Nilai sila ketiga adalah persatuan. Jadi nilai yang terkandung utamanya adalah sikap persatuan dan kesatuan. Persatuan menjadi kunci utama untuk menyatukan bangsa Indonesia memiliki keragaman yang besar. Tanpa adanya persatuan, maka bangsa ini kita akan menjadi terpecah belah seperti pada masa penjajahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu: 1. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Yang keempat, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus mengutamakan persatuan di atas kebinekaan atau keberagaman. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kedua gambar tersebut menunjukkan sila ketiga Pancasila. Gambar pertama menunjukkan nilai gotong royong, sedangkan gambar kedua menunjukkan nilai persatuan. Selanjutnya, penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki banyak sekali keragaman. Kemudian, adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi malah menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Jadi dengan banyaknya keberagaman di Indonesia seharusnya menjadikan kita bangga bahwa Indonesia itu sangat kaya raya. Jadi perbedaan itu seharusnya menjadi kekuatan, menjadikan kekayaan, bukannya menjadi sumber perselisihan. Maka sila ketiga Pancasila ini menjadi penting. Berkesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tanpa adanya persatuan, maka perbedaan itu akan menjadi sumber terjadinya konflik. Maka bersatulah baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Baik anak-anak, itu saja yang Pak Uto sampaikan. Sekarang coba kerjakan di buku tugas kalian, yaitu berikut. Berikan masing-masing 2 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ke-1, kedua, dan ketiga Pancasila. Baik anak-anak, itu saja yang Pak Uto sampaikan. Kiranya cukup dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Uto saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.